Sobat Pariwisata, perkenalkan saya Farel yang akan memandu program perdana ini, Marketis Open Trip. Nah, mungkin sedikit cerita dulu nih, Marketis Podcast ini merupakan talk show yang santai dan bakal ngebahas tentang perkembangan dunia pariwisata. Inilah Taufan Rahmadi. Halo, Mas Taufan. Halo, Assalamualaikum. Akhirnya lahirlah Mandalika. Paket wisata jangan hanya itu saja. Pariwisata hebat, Ekonomi ekonomi kuat. kuat. Nah, pada episode pertama ini, Marketeers dan Sobat Pariwisata, kita akan bahas topik yang lagi hangat nih di industri pariwisata. Dampak pemotongan APBN bagi sektor pariwisata. Nah, tentunya tourism industry ini merupakan salah satu sektor penyumbang devisa negara terbesar kedua ya, kalau dari website Kemenparekraf di tahun 2024. Nah, lalu gimana nih kabar pengembangan destinasi dan promosi wisata lokal? Nah, Marketeers dan Sobat Pariwisata, bahasan kali ini saya tidak akan sendiri. Tentunya langsung dari sosok yang menjadi sumber tokoh pariwisata di Kabinet Presiden Prabowo tentunya. Inilah Taufan Rahmadi. Halo, Mas Taufan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mas Apa Farel, kabar apa Mas kabar? Taufan? Kabar baik, lagi di mana nih posisi Mas Taufan? Saya sedang menikmati indahnya Pulau Lombok, ya kan? Nah, Wah, jadi pernah ke Lombok? baru masuk wishlist. Wishlist. Lombok itu kalau Farel kalau boleh aku tanya, kalau bicara Lombok ingatnya apa? Saya kalau disebutkan Lombok, saya cukup teringat dengan lagu-lagu band indie ya, karena untuk generasi saya juga mendengar lagu-lagu band indie yang banyak latarnya itu di Lombok. Nah, jadi salah satu itu banyak masuk di film-film lokal Indonesia. Jadi perindustrian film dan musik itu cukup mengingatkan dengan Lombok bagi saya, Mas. Nah, Gitu. bicara pariwisata, kita ini bicara pariwisata, kita Yes. bicara open trip, ya. Nah, kalau bicara mau trip ke Lombok, minimal tuh lihat Gunung Rinjani, Tentu, tentu, ya ingat tentu. ya. Terus kedua, lihat pantai plus sirkuit Mandalika, MotoGP, Keindahan alamnya ya itu. kan? Kembali kayak lagi hangat ya, Mas. Ketiga jangan lupa, setiap berwisata ke destinasi wisata, jangan lupa kulinernya dong. Kuliner terkenal dari Lombok, ayam taliwang, bro. Taliwang. Pernah Saya dengar? pecinta pedas, lidah saya sangat sangat cocok dengan rempah-rempah Indonesia itu favoritnya. Ya. Oke, Mas Taufan. Mas Taufan ini selaku Dewan Pakar GSN bidang pariwisata, pun pakar strategis pariwisata nasional dan founder Betul. Yayasan Inovasi Pariwisata Indonesia. Ya, Yipindo. Juga akrab dikenal sebagai tourism man. Boleh Wah, ceritakan dulu nih Mas Taufan nih, dari sebutan-sebutan yang sudah saya tuturkan, ini apa aja sih dan kenapa sih bisa disebut salah satunya juga tourism man bisa disebut seperti itu? ya jadi cerita dulu ya, Mas Farel ya. Yes. Pertama, saya tuh memang kalau bicara tourism itu that is my greatest passion gitu. Kenapa? Karena di situ saya bisa merasakan kedekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pariwisata itu mendekatkan kita kepada mahakarya ciptaan Tuhan. Di situ kita, kalau kita duduk pantai, menikmati gunung, menikmati pemandangan, sawah, itu seperti kita didekatkan kepada mahakarya ciptaan Tuhan. Nah, dari situlah mulai saya cinta sama pariwisata, kemudian saya terlibat banyak hal dalam kebijakan pariwisata. Di tahun 2014, saya dipercaya oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi waktu itu saya sedang ada di Jakarta, sedang asik-asiknya karir di Jakarta. Tiba-tiba Bapak Gubernur kami itu meminta tolong, Pan, bagaimana kalau kamu bangun pulang ke daerah untuk bangun NTB? Loh, bagaimana Pak Gubernur bangun pariwisatanya? Nah, kebetulan di NTB itu ada Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, alhamdulillah Mas Tovan itu ditunjuk menjadi ketua badan promosi tersebut. Alhamdulillah
itu membawa prestasi di tahun 2015. Jadi dari tahun 2014 Mas Tovan diangkat, 2015 alhamdulillah kita menorehkan prestasi, mendapatkan penghargaan World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination di seluruh dunia. Kita kalahkan Malaysia, kita kalahkan Turki, ya, kita kalahkan Spain, kita kalahkan Thailand. Bayangkan, Indonesia di tahun 2015 itu meraih kedikdayaannya pariwisata di Abu Dhabi, United Arab Emirates. Dan alhamdulillah Tuhan memberikan kesempatan Mas Tovan mewakili Indonesia pada saat itu. Nah, lompat lagi kemudian 2016 Mas Tovan diminta oleh Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia pada saat itu Arif Yahya ya untuk menjadi bagian daripada tim 10 destinasi pariwisata prioritas. Ya, ada 10 destinasi pariwisata ya dari Danau Toba sampai ke Labuan Bajo, dari Wakatobi, Morotai, Borobudur, ya, Bromo, Tengger Semeru, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung dan seterusnya. Ya, itu menjadi tanggung jawab kami. Lompat, akhirnya lahirlah Mandalika. Sekarang ini. Jadi dulu Mandalika belum ada apa-apanya, 2016 bersama-sama, akhirnya sekarang seperti yang kalian lihat sendiri, menjadi salah satu kebanggaan daripada destinasi pariwisata super prioritas Indonesia. Ya, lompat lagi kemudian Mas Tovan itu menciptakan pada saat COVID itu Mas Tovan menciptakan buku judulnya Protokol Destinasi. Buku itu diterbitkan oleh Kompas Gramedia yang Mas Tovan dedikasikan kepada para pelaku pariwisata pada saat itu yang sedang tertimpa oleh COVID-19. Ya, alhamdulillah buku itu mendapatkan sambutan yang luar biasa dan itu menjadi salah satu referensi bagi pemegang kebijakan pariwisata di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis terkait pemulihan pariwisata. Lalu selanjutnya bicara tentang KEK pariwisata. Nah, KEK pariwisata itu Mas Tovan ditunjuk oleh Menteri Bapak Sandiaga Salahuddin Uno itu menjadi salah satu di tim monitoring, evaluasi, akselerasi KEK pariwisata di seluruh Indonesia. Tugas kita adalah memastikan kebijakan-kebijakan terkait KEK itu memberikan value bagi destinasi pariwisata dan memberikan akselerasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian Mas Tovan alhamdulillah dipercaya oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran di dalam Dewan Pakar beliau, Dewan Pakar GSN. GSN itu adalah Gerakan Solidaritas Nasional bidang pariwisata, di mana Mas Tovan memiliki tugas adalah memastikan desain, memastikan kerangka pengembangan pariwisata ke depan selaras dengan visi misi Presiden yang tercantum di dalam Asta Cita. Dan sekarang Mas Tovan mendapat kehormatan di Marketers diundang di dalam sebuah talkshow khusus namanya Open Trip membahas pariwisata. Respect buat Pak Hermawan Kertajaya. Cukup Itu kira-kira. Tovan bisa. Sekilas ya. Mohon maaf. Oke, nah berarti memang dari ya kalau bisa dibilang dari 2014 dari 10 tahun belakangan ini memang kiprahnya Mas Tovan ini cukup andilnya besar ya, terutama kalau dari yang tadi destinasi-destinasi yang dituturkan itu beberapa memang mungkin bisa hampir semuanya adalah 10 Bali baru. Nah, Marketers dan Sobat Pariwisata mungkin ada yang belum tahu tentang 10 Bali baru, nanti akan kita tampilkan. Memang program ini program menarik dan salah satu alasan dibalik nama 10 Bali baru itu yaitu karena Indonesia ini cukup kental disebutnya Bali. Betul ya Mas Tovan ya? Itu stereotip dari warga asing itu masih cukup kental dengan Bali sehingga masih banyak potensi-potensi destinasi di Indonesia yang bisa dipush nih. Daerah-daerah yang ya salah satunya tadi saya dan Mas Tovan bicara tentang Lombok, ada Tanjung Kelayang dan lain sebagainya. Nah, dari situ Mas Tovan juga ada julukannya lagi nih, Tourism Man ini nih. Nah, ini julukan yang sudah lama akrab dipanggil Tourism Man atau ada jadi gini, Tourism Man itu bukan saya yang memberikan namanya. Jadi kebetulan di banyak percakapan, di banyak forum, saya sering disebut, hey, this is the tourism man. Itu pertama
disebutkan oleh Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno saat itu. Ya dia bilang, this is a tourism man, dia bilang. Oke, terima kasih Mas Menteri. Nah, karena Mas Menteri sering menyebut itu, kemudian kawan-kawan pun ikut-ikutan semuanya. Jadi kawan-kawan desa wisata, kawan-kawan perhotelan, ya kan, komunitas Genpi, Generasi Pesona Indonesia, gitu. Nah itu bicara tuh tentang, jadi nyebut Mas Tovan tuh, this is the tourism man. Ya udah, ya Mas Tovan kan gini, tourism man, coba perhatikan ya, tourism man. Ada huruf T, ada huruf R, TR. Kalau TR-nya, huruf T sama R-nya dihilangkan di tourism itu, nggak ada tuh kata tourism. Jadi, tourism without T and R, there is no tourism. Oke. Get it? Menarik, Itu menarik. maksudnya? Dan tidak Gitu ya? ada tiga inisial Mas Taufan ya. Ya, jadi gitu. Jadi, tourism, ada huruf T, ada huruf R. Kalau huruf T dan huruf R-nya diambil, bukan tourism namanya. Nggak bisa kebaca tourism. Ya, TR is tourism. Menarik, 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 Tourism, menarik. man. Kira-kira begitu Oke, filosofinya ya, kreatifnya begitu dikembangin aja. Ya, intinya itu tumbuh hadir karena dari masyarakat yang menyebut kawan-kawan, sahabat-sahabat yang menyebut seperti itu. Dimulai dari waktu itu Mas Menteri Pariwisata. Ya, kayak gitu. oke. Wah, berarti selain kiprahnya di dunia pariwisata pun juga tadi Mas Taufan juga ada sempat ada di spill sedikit lah, telah menulis buku ya, penulis juga ya Mas Taufan ya, sama Ya, seperti dua Bawa buku. Marketing Dua Indonesia buku Pak yang saya tulis. Hermawan. Ya. Berarti cukup ada korelasinya kah Mas Taufan udah cukup kenal dengan Pak Hermawan kemudian menulis, atau memang rootnya sudah saya memang terlahir untuk menulis, gimana Mas Taufan? Gini, uh, bicara tentang Hermawan Kertajaya adalah sosok yang memang sudah saya idolakan semenjak saya kuliah. Gitu. Saya itu kuliahnya di hubungan internasional, sangat dekat dengan marketing communication. Gitu. Dan waktu itu buku-buku Pak Hermawan Kertajaya sangat menginspirasi saya. Saya pernah dulu sakit tipes sehingga opname di rumah sakit. Salah satu bacaan saya di dalam pada saat opname itu justru saya baca buku-bukunya Pak Hermawan Kertajaya. Saya hafal betul semuanya. Lalu pada saat tahun 2014, waktu itu Pak Hermawan Kertajaya mengisi salah satu acara di apa namanya di Kementerian Pariwisata, saya merasa inspiring gitu ya, exciting gitu ya, ketemu beliau, idola saya. Gitu. Nah selesai acara, saya kejar beliau. Waktu itu baru foto-foto handphone dengan foto selfie baru populer pada saat itu. Lalu saya kejar beliau untuk sekedar foto selfie. Sambil saya berdoa, suatu saat saya harus bisa belajar dari beliau langsung, bisa kenal beliau dengan dekat, sehingga saya bisa banyak menimba ilmu dari beliau. Dan alhamdulillah, saya diberikan kesempatan bisa dekat berdiskusi dengan beliau. Dan banyak pemikiran-pemikiran beliau lah yang menginspirasi saya hingga saya bisa untuk menulis buku, hingga saya bisa untuk berkiprah di dunia pariwisata ini. Fundamental sekali saya untuk melihat bahwa sosok Pak Hermawan Kertajaya adalah salah satu sosok yang memotivasi saya untuk bisa sampai di level ini. Itu kira-kira. Oh, jadi memang sudah ngefans ya, mulai dari fanbase ya. Ya, saya ini, this is amazing, dream come true lah. Dream come true. Baik. Nah, marketeers dan sobat pariwisata yang sedang menonton, ini udah penasaran banget nih karena sebagai sosok yang penuh faktor-faktor terhadap pariwisata di Indonesia ini yang menjadi keputusan-keputusan strategik yang terjadi selama ya 10 tahun kebelakang inilah kan terlihat kiprahnya sudah diceritakan oleh Mas Taufan. Nah, marketeers, kita pengen tanya nih langsung, gimana sih kalau dari Mas Taufan melihat pandangan terkait tren industri pariwisata Indonesia mungkin setahun kebelakangan ini nih, di mana eranya sudah lewat dari pandemi dan lain sebagainya. Gimana kalau tren yang dilihat dari Mas Taufan sendiri? Ya, kalau bicara tren pariwisata, tentunya kita harus mengacu kepada global isu, global trending, ya. Nah, jadi Mas Farel harus lihat, tourism itu harus punya benchmark. Salah satu benchmarknya adalah
apa yang menjadi rekomendasi dari lembaga pariwisata dunia. Salah satunya adalah UN Tourism, United Nations Tourism, jadi lembaga pariwisata PBB. Rekomendasi daripada lembaga pariwisata PBB atau UN Tourism itu bahwa tren pariwisata ke depan adalah bicara tentang it's not about quantity, tapi it's about quality tourism. Apa itu? Bahwa pariwisata tidak berbicara tentang hanya banyak-banyakan pengunjung. Tidak hanya seperti itu. Tetapi ada yang lebih dalam. Apa yang lebih dalam itu? Yang lebih memiliki value. Satu, pariwisatanya harus berkualitas. Kualitasnya seperti apa? Kualitas kunjungannya. Boleh dia wisatawannya tidak banyak, tetapi dia expand-nya lama, dia belanjanya banyak, ya. Lalu yang paling penting, wisatawannya bertanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawabnya? Wisatawan yang bertanggung jawab itu, dia harus paham, dia harus mengerti, dia harus mampu untuk menjaga dirinya ketika dia datang berwisata ke satu tempat. Dia menghormati nilai-nilai kearifan lokal. Jangan sampai wisatawan yang datang justru wisatawan kriminal, wisatawan yang nakal, ya, yang mencemarkan lingkungan, yang mencemarkan tempat-tempat suci, yang melakukan kejahatan. Itu yang kita tidak ingin. Jadi, pariwisata itu dia harus inline. Inline dengan apa? Inline dengan lingkungan, inline dengan kebudayaan, inline juga dengan kesejahteraan. Dan yang paling penting, inline dengan karakter bangsa, nasionalisme pariwisata. Itu istilah yang saya ingin kemukakan. Anak muda sekarang harus punya nasionalisme pariwisata. Nanti kita bahas. Nah, jadi kalau bicara trennya adalah bicara tentang quantity to quality tourism. Itu yang paling penting untuk didesain oleh pariwisata Indonesia. Menarik. Jadi memang kiblatnya langsung ke dunia ya. Ya dong, harus kayak gitu. Benchmarknya dari situ. Betul. Dan menjadi benchmark bahwa kualitas nih, dengan reputasi yang tadi Mas Tovan juga sudah beberkan terkait pariwisata Indonesia yang meraih World Halal tadi ya, Mas Tovan ya, dan salah satunya World Halal Tourism dan World Honeymoon Tourism itu menjadi salah satu indikasi ya bahwa Indonesia ini potensial sekali nih untuk bisa meningkatkan kualitas pariwisatanya. Nah, Mas Tovan, dengan segala potensi yang dimiliki oleh pariwisata Indonesia ya, ini beberapa waktu belakangan ini ada hal yang cukup hangat diperbincangkan nih di media sosial. Kami juga sempat melihat ada beberapa cuplikan dari rapat Ibu Menteri terkait regulasi pemotongan APBN. Nah, kira-kira pandangan dari Mas Tovan gimana nih dengan pemotongan APBN atau regulasi baru ini, pengaruhnya itu bakal signifikan nggak ya dengan tren pariwisata yang sedang terjadi di Indonesia? Ya, gini, saya selalu ingin agar sobat-sobat pariwisata ataupun marketers yang menonton acara ini harus menggunakan logika pariwisata. Nah, apa logika pariwisata? Logika pariwisata itu adalah base-nya. Base-nya itu bahwa pariwisata itu bukan untuk diri. Tapi pariwisata itu ketika kebijakannya akan dikeluarkan, diputuskan itu, dia harus berdampak menjaga kondusivitas daripada semua stakeholder yang ada di pariwisata. Ya, siapa saja stakeholder pariwisata itu? Ada pemerintahnya, ada akademisinya, ada entitas bisnisnya, ada medianya, ya kan? Ada community-nya yang benar-benar harus dijaga. Nah, sekarang nih, karena Mas Farah tanya tentang kebijakan efisiensi anggaran dan seterusnya yang terjadi di pemerintahan Bapak Prabowo, dalam konteks pariwisata harus dilihat juga bahwa kebijakan ini dalam multiple perspektif.
Nggak bisa dalam satu sisi saja. Berbeda mungkin kalau kacamatanya politik ya, tapi ini kacamatanya adalah pariwisata. Oke. Pertama, pemerintah. Kita harus lihat nih pemerintah. Oh, pemerintah ternyata salah satu tujuannya mengefisiensi daripada anggaran itu karena melihat kepentingan bangsa, melihat bahwa ini adalah tahapan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi, kesehatan daripada ekonomi kita, ya, dan seterusnya. Pemerintah memiliki tujuan seperti itu. Ketika itu dipangkas, pasti berdampak kepada pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata kita, industri kita masih bergantung kepada yang namanya event-event di daerah yang didanai oleh APBN ataupun APBD. Ketika efisiensi itu diturunkan, itu akan berdampak. Data terakhir daripada Bappenas, ini saya bacakan ya. Ini baru tahun 2025 ya. Ya, bahwa dengan kebijakan efisiensi itu, ya, dengan kebijakan efisiensi itu berdampak bisa mencapai ya, multiplier efeknya dengan efisiensi itu bisa mencapai angka 276 triliun. Kebayang? Ya, ini data dari Bappenas. Jadi ketika efisiensi dilakukan, dampak multiplier efek kepada pariwisata itu bisa mencapai 276 triliun. Kemarin, PHRI mengatakan bahwa dampak dari efisiensi ini kepada industri perhotelan itu bisa berdampak kepada 24,7 triliun drop-nya income mereka. Seluruh Indonesia. Ya. Nah, kalau sudah begini, apa yang terjadi? Nah, ya, coba lihat ya. Saya sekarang pakai logika pariwisata lagi. Jadi Mas Farel bisa enak di dalam meruntutkan impact daripada sebuah kebijakan di dunia pariwisata. Kita lihat. Satu, pariwisata itu berkaitan pertama dengan transportasi. Ketika efisiensi dilakukan, maka terjadi penurunan daripada rencana perjalanan. Betul tidak? Betul. Kan? Turun dia nih. Berarti otomatis permintaan transportasi turun. Apakah itu bis, apakah itu kereta api, apakah itu pesawat terbang, ya, kapal laut, ya kan? Itu turun karena efisiensi dilakukan. Nah, itu transportasi. Nah, gitu. Lihat lagi. Oh, kalau dia sudah sampai di destinasi, bicara dong terkait daripada perhotelannya, ya kan? Karena efisiensi anggaran terjadi, kurang juga orang yang menginap di hotel. Betul tidak? Ya? Karena dia tidak ada yang menginap, hotel pun kekurangan income. Turun income-nya. Di hotel itu ada banyak entitas bisnis. Ada suppliernya, ya kan? Supplier makanan, F&B, dan seterusnya. Ya, dan juga ada tenaga kerjanya. Kalau misalnya nanti turun kunjungan tamu yang ada di hotel, maka otomatis bisa terjadi PHK. Betul tidak? Ya. Nah, lanjut lagi. Jadi dari hotel, lanjut lagi nih, pergi kemana lagi? Oh, ke destinasi wisata. Destinasi-destinasi wisata yang ada di daerah itu terancam juga karena tidak ada yang berkunjung ke sana. Ada juga UMKM, ada kuliner, ada oleh-oleh, industri kreatif juga terancam. Gitu. Nah, semua rangkaian rantai daripada pariwisata ini, khusus di pariwisata Indonesia, terkait kebijakan efisiensi ini, menurut data Bappenas, itu terjadi dampak. Dan itu saat ini mencapai 276 triliun yang kita bisa rasakan. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya,
Lalu bagaimana Mas Tovan? Ya kan? Lalu bagaimana yang harus dilakukan? Ya kan? Betul. Ya kan? Apa yang harus dilakukan? Nah, jadi sekarang satu sudah mulai berbicara diversifikasi target market pariwisata. Kalau dulu sektor industri pariwisata itu sangat bergantung kepada anggaran-anggaran APBD dan APBN, maka sudah saatnya mulai beralih kepada wisatawan-wisatawan mandiri, wisatawan murni. Jadi yang datang ke destinasi wisata itu benar-benar wisatawan yang tidak terkait dengan APBD ataupun APBN. Itu kira-kira sebagai pemantik. Oh, baik. Berarti memang Asik ya? Asik ya? Asik nggak nih? ini pelan-pelan nih ya mungkin marketeers dan sobat pariwisata kita kan sesuai dengan yang Mas Tovan bicarakan, samakan dulu nih mindsetnya mindset pariwisata nih, pola pikir pariwisata. Boleh Yang, di-cut dulu, Mas? Boleh di-cut dulu? Boleh di-cut dulu? oh, oke, Oke. Telepon dulu, video call. gak apa-apa Mas, keep roll aja nanti bisa di trim. Kan itu umroh kan tuh Bude Sukma kan lagi senang, ya kan? Bisa gitu. Ya. Sudah siap Mas Tovan? Bentar. Oke. Oke. Ya, good. Ulangi. Ya, silakan. Oke, siap. Wah, ini menarik nih. Marketeers dan sobat pariwisata, kita sama-sama nih menyamakan mindset pariwisata ya. Yang Ya. tadi sudah Mas Tovan tuturkan, pun dengan dampak yang terjadi itu multiply efeknya itu benar-benar diruntutkan satu persatu oleh Mas Tovan. Dan baik lagi dari efisiensi tersebut, yang mana tadi kan sudah disebutkan ada dari transportasi, akomodasi seperti perhotelan, kemudian hingga destinasi, UMKM, F&B dan lain sebagainya menjadi aspek yang berdampak. Nah, selain itu ada juga namanya pariwisata juga pastinya ingin meningkatkan kualitas. Ya salah satunya dengan proyek infrastruktur. Yang mana setiap destinasi wisata, Mas Tovan, itu apalagi yang daerah terpencil pastinya perlu aksesibilitas. Ya, balik lagi ya, aksesibilitas yang didukung. Nah, ini gimana nih Mas Tovan? Kalau dari pandangan stakeholder dari pariwisata ini untuk menyusun strategi terkait pengembangan aksesibilitas dan juga konektivitas wilayah-wilayah yang tergolong cukup terpencil namun punya potensi yang besar. Ini kira-kira ada model pembiayaan alternatifnya kah? Yang tadi model wisatawan mandiri yang Mas Tovan sudah tuturkan atau ada alternatif lain? Oke. Baik, itu tadi salah satu strategi ketika menghadapi efisiensi anggaran itu mulai reorientasi dari target market wisatawan kita. Nah, salah satunya adalah wisatawan mandiri. Lalu sekarang Mas Farel tadi bertanya tentang bagaimana dengan infrastruktur, ya kan? Pengembangan infrastruktur di destinasi ketika terjadi efisiensi anggaran. Banyak skema, Mas. Ya, sekarang begini. Memang dituntut inovasi di dalam kebijakan. Salah satunya adalah bermitra dengan swasta. Jadi pemerintah daerah sudah waktunya, atau pemerintah pusat sudah waktunya fokus daripada program-program pengembangan infrastruktur mulai untuk bermitra dengan Perusahaan swasta, Mas. dengan swasta. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah dan swasta bersinergi untuk melihat ini. Ya, itu satu. Yang kedua, tentunya kita harus melihat apa yang menjadi skala prioritas. Mana destinasi-destinasi wisata yang menjadi unggulan daripada daerah itu. Kalau memang kondisi fiskal daripada daerah itu tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur besar, maka prioritas daripada pengembangan infrastruktur ditujukan kepada pengembangan destinasi pariwisata yang menjadi unggulan daripada daerah. Ya, jadi bicara tentang skala prioritas. Lalu selanjutnya adalah bicara tentang bagaimana bekerja sama dengan masyarakat, community base gitu.
ya kan? Ada pengembangan infrastruktur yang tidak mesti harus menggunakan biaya besar, begitu. Ya, ada juga cara strategi untuk mengemas destinasi wisata itu justru dengan dia semakin sulit dijangkau, justru menghadirkan curiosity, nilai adventures daripada wisatawan untuk berkunjung ke sana. Tergantung makanya. Kalau targetingnya adalah wisatawan-wisatawan adventure, experiencing gitu ya, tentunya mereka semakin susah ke sana, semakin dikejar. Jadi istilahnya diamond apa namanya hidden gems ya, hidden gems ya. Jadi hidden gems itu kan bukan dia gampang dijemput. Justru kalau semakin menantang adrenalin itu semakin dicari sama orang. Jadi banyak pola-pola di dalam memasarkan destinasi pariwisata yang tidak mesti harus menuntut pengembangan infrastruktur dengan biaya besar. Kalaupun ada, dilihat skala prioritasnya. Jadi strateginya satu, bermitra dengan swasta. Yang kedua, lakukan skala prioritas terkait destinasi mana yang akan dibangun infrastrukturnya. Bermitra dengan masyarakat lokal terkait pengembangan infrastruktur sederhana yang ada di destinasi itu. Lalu yang ketiga, melakukan inovasi terkait destinasi wisata itu yang menyesuaikan dengan storytelling, menyesuaikan dengan itinerary ataupun activity ketika berwisata ke daerah itu. Ya. Oh, baik. Berarti memang dari segi infrastruktur, pembangunan infrastruktur itu bisa bisa menjadi tentatif ya ketika dalam pariwisata ini kan tentunya kita kita semua sobat pariwisata dan marketing cukup mengenal aspeknya itu ada tiga, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Ketika atraksi atau daya tariknya itu adalah adventure yang tadi Mas Tovan tuturkan ya, yang mana hidden gem, ada sebuah effort atau sebuah usaha yang dilakukan wisatawan untuk mendapatkan diamond tersebut, sehingga itu bisa menjadi peluang ya dari aksesibilitas yang dianggap minim, tapi malah jadi daya tariknya. Nah, dan yang menarik tadi saya juga tangkap adalah komunitas, mungkin kita bisa sebutnya komunitas ya Mas Sofan. Komunitas lokal dari destinasi itu menjadi salah satu aspek penting ya ternyata ya. Nah, kalau dari setiap destinasi yang ada, destinasi lokal terutama yang cukup terpencil namun komunitasnya itu cukup kuat di pariwisata Indonesia, ini itu secara perannya Mas Taufan kira-kira untuk pemeliharaan yang mana menjaga si destinasi ya tentunya kan eh, dengan tadinya pola pikir yang ada anggaran semua serba ya serba ada duit, pemeliharaan akan jadi mudah yang tentunya segala amenitas dan juga daya tarik wisatanya itu bisa diperbaharui karena ada anggaran yang ibaratnya membludak. Cuma namun dengan tantangan yang sekarang dihadapi oleh pariwisata Indonesia yaitu efisiensi, gimana nih Mas Taufan melihat pandangan peran dari komunitas-komunitas lokal di destinasi tersebut tuh bisa memelihara juga dan pun ya bisa menjadi alternatif sekiranya. Apakah itu mungkin Mas Taufan? Oh iya. Salah satu backbone destinasi itu adalah komunitas. Salah satu rekomendasi UN Tourism adalah community-based tourism. Ya. Kekuatan community-based tourism ada di mana? Ada di rasa memiliki. Ada di rasa kebanggaan. Ada di faktor dilibatkan. Tadi saya mengatakan kepada Mas Khairul, mengatakan pariwisata kebijakannya harus multi perspektif, multi stakeholder, ya bisa berdampak kepada semua. Nah, masyarakat komunitas yang ada di destinasi wisata harus melihat kalau ada infrastruktur pariwisata yang dibangun oleh pemerintah, apakah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai ke pemerintah desa misalnya, itu merupakan fasilitas yang harus dijaga bersama. Kalau ada program toilet bersih, pembangunan toilet di desa wisata, dibangun oleh Pemdes atau pemerintah desa atau pemerintah daerah, bantuan dari pemerintah pusat juga, itu harus dijaga sama-sama. Seringkali kita membangun sebuah infrastruktur, membangun sebuah fasilitas, tapi kita tidak menjaganya. Banyak toilet ketika awal dibangun, itu benar-benar bagus, tapi tidak
diikuti dengan pemeliharaan. Nah, inilah kehadiran daripada mitra komunitas yang ada di daerah. Sehingga yang menjaga infrastruktur itu, yang menjaga fasilitas buat wisatawan itu hadir oleh komunitas-komunitas yang ada di daerah. Ikut sertakan komunitas. Bikin skemanya, kerjasamanya. Sehingga apa? Toilet tetap bersih, jalan-jalan juga tetap bersih, pembuangan sampah semua segala macam diatur sedemikian rupa, ya, sehingga benar-benar menjaga daripada kelestarian dan kebersihan lingkungan di destinasi. Kuncinya adalah pemberdayaan komunitas, diatur skema kerjasamanya, diajak untuk berkolaborasi, hingga punya rasa memiliki terkait daripada fasilitas-fasilitas infrastruktur yang dibangun di daerah. Wah, berarti memang kolaborasi itu sangat penting ya Mas Sofan ya dalam industri pariwisata. Betul. Terutama juga ya kalau berbicara tentang komunitas ya ibaratnya semua senang ya. Bisa bekerja sama dengan komunitas pun ada profit sharing lah dan sebagainya. Karena ya memang dari pariwisata ini juga tentunya kan objektifnya akan men-regenerate revenue yang mana untuk pemeliharaan juga pun untuk komunitas. Nah itu kalau dari aspek lokal. Nah sekarang kalau marketis kita mau bicara nih terkait aspek secara global. Nah, yang mana nih kalau bisa di benchmarking secara apa namanya destinasi-destinasi yang ada di luar, mungkin saya bisa mention sedikit seperti Thailand yang cukup khas dengan street foodnya, ataupun Korea yang cukup khas dan unik dengan K-popnya sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan mancanegara nggak ada hentinya tuh mau ke Korea lagi mau ke Korea lagi. Kira-kira strategi apa nih Mas Sofan yang bisa diberdayakan dari pariwisata Indonesia untuk bisa mengejar sektor seperti negara-negara tersebut? Ya. Tadi saya katakan, pariwisata di dalam pengembangannya saat ini nggak bisa dengan cara-cara yang biasa. Dia harus mampu menangkap apa yang menjadi keinginan wisatawan, apa yang menjadi fantasi wisatawan. Tourism is about journey of feeling. Journey of feeling. Jadi perasaan. Ya, sense-nya. Itu yang harus diciptakan di destinasi-destinasi itu. Bayangkan saja kalau misalnya, ini salah satu contoh. Alam di mana-mana ada, pasti setiap negara, setiap destinasi punya kelebihan plus minusnya, ya kan? Oh, ada pantainya di Thailand ada pantai, di Vietnam ada, di Malaysia ada, di Indonesia ada, ya kan? Oh, ada heritage-nya, ya di negara-negara lain juga ada. Salah satu kekuatan Indonesia, kalau dia ingin menjadi destinasi yang memiliki diferensiasi, adalah dia bisa menciptakan storytelling yang kuat terkait misalnya budayanya. Contohnya. Mas Farel, Indonesia dikenal dengan kerajaan Majapahitnya. Ada Sumpah Amukti Palapa yang disampaikan oleh Gajah Mada misalnya. Majapahit, kekuasaannya mendunia. Bayangkan kalau saya sebagai wisatawan ingin tahu terkait napak tilas Patih Gajah Mada di dalam menundukkan kerajaan-kerajaan di Indonesia misalnya. Pasti itu bisa menjadi satu paket wisata yang berbeda, yang tidak ada di Malaysia, yang tidak ada di Thailand, yang tidak ada di Singapura. Mengerti maksud saya? The Journey of Gajah Mada misalnya. Storytelling, Mas ya. Ya, jadi teknik marketing, teknik storytelling itu penting bagi destinasi wisata. Pendekatannya harus seperti itu. Makanya, Mas Novan selalu mengencourage kawan-kawan. Setiap pemimpin daerah, setiap gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, harus tahu kekuatan lokal, kekuatan cerita, the power of storytelling dari daerahnya.
Sehingga apa? Itulah yang kemudian menjadi diferensiasi dari setiap destinasi. Terlepas dari perbedaan kuliner, terlepas dari fasilitas, terlepas dari bagaimana keindahan alam. Benang merah daripada perbedaan destinasi wisata ada di bagaimana mengemas kekuatan storytelling dari budaya, dari tokoh-tokoh, dari sejarah yang ada di destinasi. Oke, Mas Ini Taufan. baru kita bicara tentang satu perspektif paket Gajah Mada yang sampai saat ini mungkin belum ada tuh paketnya terjual. Yang ada hanya, oke, saya berkunjung ke kota tua di Jakarta. Saya berkunjung ke Danau Toba. Saya berkunjung ke Bali. Tapi ada atau tidak satu paket unggulan pariwisata Indonesia yang bercerita tentang Napak Tilas, Patih Gajah Mada. The Story of Majapahit, Empire, misalnya gitu. Bisa gitu ya, contoh ya. Nah, itu kan pasti akan melewati banyak hal. Itu dampaknya apa? Dia datang ke Indonesia, wisatawan datang ke Indonesia, bukan cuma 1-2 hari. Dia datang ke Indonesia, bukan hanya menggunakan pesawat terbang nantinya. Dia datang ke Indonesia bukan hanya tidur di hotel-hotel di kota. Dia datang ke Indonesia bukan hanya sekedar menikmati pantai atau hutan atau sawah, tidak. Tapi di situ dia mencari jawaban tentang sosok Gajah Mada, patih yang ada, yang hanya ada di kerajaan Majapahit Indonesia. Itu yang saya bilang bahwa the journey of feeling daripada pariwisata itu harus dilakukan dengan sense yang mengcombine semua kekuatan pariwisata lokal yang ada di destinasi. Gitu kira-kira. Wah, marketeers dan sobat pariwisata itu sebuah ide cemerlang sekali ya. Market Gajah Mada ini, wah kalau saya punya tour travel, saya langsung buat itinerary. Saya langsung pasarkan itu. Itu Ya. ide yang menarik dan cemerlang tentunya. Dan jangan lupa, ini copyright-nya ada di marketers ya. Ya tentunya Mas. Ya dong, ya dong. Jadi Dengan besok malah saya usulin sama Pak Haka ini. Marketers bikin divisi Marketers Open Trip, ya kan? Nah, Marketers Open Trip itu salah satunya menjual paket-paket wisata yang tidak ada history tempat lain. storytelling. Iya, ada storytelling. Ah, Itu kebayang dia. kan? Berapa tuh nilai income ekonominya, ya kan? Ya sangat tinggi dan itu sangat berkesinambungan lah dengan aspek lain. Sampaikan ke Pak Haka ya, marketers bikin paket Majapahit. Siap Mas Sofwan. Nah, itu yang sangat menarik banget, sangat cemerlang dan juga Sip. ya mungkin mengutip juga dari Pak Hermawan juga terkait pemasaran terutama dengan destinasi tentunya saat membangun sebuah citra we don't need to be the best, we need to be different. Itu tutur Pak Hermawan katanya. Jadi memang aspek-aspek tersebut sudah terjalankan dari ide-ide yang bisa banget itu direalisasikan tentunya Mas Sofwan ya. Nah, tadi bicara berarti bersaing secara global, tentu kita bisa sekali ya potensinya dengan Ya dong. historical salah satunya ya, dan mungkin masih banyak aspek lain yang bisa dikupas. Nah, cuma kalau ini bicara lagi nih Mas Tovan ya, terkait adaptasi dan juga terkait wisatawan domestik. Ya itulah, banyak wisatawan domestik malah beralih tergiurnya, wah sepertinya liburan keluar lebih menarik. Nah, ya malah dibanding mengeksplor potensi pariwisata yang ada di negara sendiri. Nah, kira-kira gimana nih pandangan Mas Tovan, langkah apa yang secara strategik yang bisa dilakukan sektor pariwisata Indonesia untuk bisa beradaptasi lah dengan trennya wisatawan domestik kita yang malah keluar mencari wisata-wisata yang ada di luar negeri. Kira-kira bagaimana Mas Tovan? Ini yang saya katakan PR besar kepada Menteri Pariwisata. Kan pimpinan utama pariwisata Indonesia itu adalah Menteri Pariwisata. Kita sebagai warga negara Indonesia dalam konteks pariwisata itu adalah wisatawan.
Wisatawan selalu mencari apa yang menjadi, tadi saya katakan, apa yang menjadi keinginan dia gitu. Kalau ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat pariwisata yang ingin mencari liburan situasi di luar negeri, nah itu harus didalami. Kenapa gitu? Apa alasannya? Ada yang mengatakan pesawat ke luar negeri jauh lebih murah, paket-paket pariwisata jauh lebih murah. Negara-negara lain menawarkan paket-paket liburan yang lebih kompetitif, ya kan? Daripada Indonesia sendiri gitu. Nah, ini menjadi tantangan. Kementerian Pariwisata dalam hal ini harus bisa memastikan bahwa ada strategi jitu untuk bisa pariwisata Indonesia dengan paket-paket perjalanannya itu mampu berkompetisi dengan paket-paket pariwisata yang ada di luar negeri. Dan kembali, ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Karena Kementerian Pariwisata, kebijakan itu ada juga berkaitan dengan kementerian dan kelembagaan yang lain. Ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Desa, ada infrastruktur, PUPR, ya, dan seterusnya, Kementerian Ekonomi Kreatif, ya. Ini harus diorkestrasi. Siapa yang mengorkestrasi itu? Menteri Pariwisata. Ya. Pertanyaannya sekarang, tadi Mas Farel bilang, kalau sampai orang lebih banyak ke luar negeri, wisatawan domestik lebih banyak, wisatawan Indonesia lebih banyak jalan-jalan ke luar negeri, ini yang harus segera dicari solusi. Kita tidak bisa menahan orang untuk jalan-jalan, karena itu merupakan pasar bebas, ya kan? Wisatawan mau kemana saja. Tapi kita bisa dengan kreasi kita, dengan inovasi kita untuk menunjukkan bahwa ini loh paket kita, ini loh perjalanan kita gitu. Semakin pintar, semakin cerdas, semakin hadir untuk mampu mengorkestrasi itu, saya yakin wisatawan dalam negeri pun akan berpikir ketika dia mau jalan-jalan ke luar negeri. Makna nasionalisme pariwisata itu bisa kita tumbuhkan. Bukan semata-mata berbicara tentang, oh kamu harus jalan-jalan di dalam negeri saja. Tapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita membuat wisatawan Indonesia terfasilitasi, nyaman, dan menikmati semua paket-paket wisata di destinasi wisata. Itu yang harus kita hadirkan kepada wisatawan Indonesia. Agar menurunkan minat jalan-jalan keluar saja. Ya. Sekali. Iya dong. Value-nya harus ditambah ya, Mas Novan. Value-nya harus ditambah. Setuju. Sehingga wisatawan Indonesia ketika dia compare harga-harganya, compare fasilitasnya, compare paket-paketnya, lebih baik ke Indonesia. Belum lagi kalau kita berbicara tentang rasa bangga kita untuk menjadi bagian dari membanggakan promoter, marketer dari destinasi wisata di Indonesia. Ya. Tentunya untuk meningkatkan value juga harus dari diri kita sendiri juga ya. Kebijakan itu penting, ya kan? Semua multi stakeholder harus berada di dalam kesamaan itu. Dan orkestratornya adalah Menteri Pariwisata. Di daerah, orkestratornya siapa? Gubernur Nusa Tenggara Barat. Gubernur. Gubernur. Setelah saya lagi di Lombok, ini Gubernur NTB. Nanti dipotong aja ini. Nah, jadi orkestratornya untuk di pemerintah provinsi, Gubernur. Di tingkat kabupaten kota, Bupati, Wali Kota. Gitu. Di desa, Kepala Desanya. Nah, baru anak-anak muda. Oke? Tentu sih Mas Taufan, dari root yang paling tinggi ibaratnya pemangku kebijakan hingga
sampai pelaksana yang akan ibaratnya menjadi konsumen dari produk pariwisata Indonesia, itu semuanya berperan penting. Dan memang dari stakeholder-stakeholder ini kolaboratif itu tadi sungguh hal yang disarankan dan juga menjadi senjatanya, ya bisa dibilang sebagai senjatanya, kolaborasi Ya, itu sebagai betul. senjatanya antara Menteri Pariwisata sebagai orkestrator dengan kementerian lainnya, mungkin bisa dengan olahraga, yang mana sport tourism juga menarik ya Mas Tovan di Indonesia ini. Ya dong, pasti. Ya, nah ya tentunya itu menjadi tantangan. Yang pertama pasti dari tantangan regulasi terkait APBN, yang mana itu cukup cukup menjadi poin yang sedang di-highlight pada episode kali ini, dan juga tantangan untuk meningkatkan value. Jadi Ya, bagaimana dengan suntikan dana yang diminimalisasi tapi value yang bisa diberikan output kepada para masyarakat ataupun para wisatawan, itu value-nya bisa lebih tinggi. Nah, kalau dari tingkat tingkat value yang dibicarakan. Nah, ini tentunya untuk meningkatkan value, selain stakeholder terkait, tentunya kan pasti ada pelaksana teknis yang seperti SDM atau insan pariwisata yang terjun di lapangan. Nah, ini juga menjadi hal yang cukup concern karena PHK di sektor pariwisata juga cukup kerap terjadi ya. Menarik lagi dari tuturnya Mas Taufan bahwa multiple efek dari efisiensi APBN itu mengakibatkan dari maskapai, dari perhotelan, yang mana SDM yang bekerja di sana itu Mas, gimana Mas, itu terjadilah cukup marak PHK dan pendapatannya menurun. Kalau dari Mas Novan, gimana nih cara keberlanjutan yang bisa dilakukan untuk menjaga lapangan kerja bagi SDM di sektor pariwisata, khususnya UMKM nih Mas? UMKM ini kan sungguh Indonesia itu sangat luas lah UMKM-nya, keunikannya, cuma tergerus karena ya tantangan-tantangan yang sudah diobrolkan dari tadi nih. Nah, di tengah keterbatasan hal tersebut, terutama faktor anggaran atau ekonomi, gimana nih menyikapinya agar ada langkah keberlanjutan mengatasi PHK dan juga menurunnya pendapatan dari insan pariwisata, Mas? ya. SDM adalah salah satu dari kekuatan pariwisata kita. Peningkatan SDM harus dilakukan. Kita patut mengapresiasi bahwa Kementerian Pariwisata saat ini telah memiliki Poltekpar di destinasi-destinasi prioritas. Poltekpar itu Politeknik Pariwisata. Itu merupakan laboratorium untuk menghasilkan SDM berkualitas di Indonesia, khususnya pariwisata. Nah, belum lagi bicara sekolah tinggi pariwisata, SMK pariwisata. Ini menurut saya adalah kantung-kantung yang bisa diamplifikasi, yang bisa dioptimalisasi sebagai pusat lahirnya SDM pariwisata Indonesia yang berkualitas. Yang itu satu. Yang kedua adalah tadi disebut tentang UMKM. UMKM tentunya penting untuk bisa memberikan akses pendanaan, akses permodalan kepada mereka. Ada pendampingan, sehingga produk-produk yang dihasilkan merupakan produk-produk yang bermutu, berkualitas, dan bisa memiliki daya tarik. Gitu. Saya pikir marketers memiliki kekuatan itu. Gitu. Memiliki kekuatan untuk menjadi pendamping, pengayom dari banyak UMKM dalam strategi marketing ataupun desain produk-produk mereka. Ya. Jadi kalau berbicara tentang pariwisata, tidak bisa lepas dari SDM, tidak bisa lepas daripada UKM. Jadi kemitraan antara pariwisata di mana di dalamnya itu ada UMKM, ada ada SDM pariwisata, itu sangat penting untuk terus bersinergi. Semakin tinggi tingkat daripada nilai ekonomi daripada pariwisata, itu pasti akan berdampak kepada tenaga kerja, lapangan pekerjaan tentunya semakin terbuka, dan juga kepada bergeraknya ekonomi di level grassroots, di level mikro bisnis seperti yang tadi dijelaskan. Begitu kira-kira. Menarik, berarti memang sumbangsinya itu juga cukup erat ya, Mas Taufan, antara pariwisata dan ekonomi. Ini saya jadi terbayang-bayang nih di otak saya, ini sepertinya ini bisa menjadi sebuah tagline menarik antara kata pariwisata dan kreatif. Mas Taufan, kira-kira ada ide kah tagline yang bisa membakar semangat
anak muda, tentunya para insan pariwisata lainnya, marketeers lainnya juga terkait pariwisata dan ekonomi ini nih. Ya, begini, pariwisata tidak bisa dilepaskan daripada kesejahteraan, ya kan? Yes. Kesejahteraan itu adalah ekonomi. Nah, kalau misalnya ada pariwisata, pasti harapan ekonomi. Ini sejalan dengan cita-cita daripada Bapak Presiden kita di dalam Asta Cita, bahwa semua sektor pembangunan harus orientasinya adalah kesejahteraan, solusi daripada kemiskinan. Kira-kira begitu. Pariwisata, ekonomi. Kalau hebat pariwisatanya, kuat ekonomi. Wah, menarik ya, menarik. Ah, silakan. Pariwisata hebat, ekonomi kuat. Kuat, Oh, betul. itu menggugah sekali. Baik, Mas Sofan, karena memang keterbatasan waktu juga, mungkin kita bisa ngobrol di episode selanjutnya. Cuma untuk yang sekarang dari segala tantangan dan solusi dari value-value yang bisa diambil, bisa diberikan satu kalimat terkait closing statement dari bahasan kita, Mas Tovan. Silakan. Ya, sekarang saya ingin mengatakan ini sebenarnya dari malam saya mikir nih. I want to give something special about this program yang related kepada program. Kita namakan program ini Open Trip, gitu kan. Nah, rumus hari ini tentang pariwisata, quick win-nya. Quick win. Jadi kalau setiap kali diskusi harus ada quick win. Apa itu? Biar enak kita mengingatnya, kita singkat dia menjadi sebuah akronim. Quick win hari ini adalah trip. Nah, TRIP. Kan? Trip. Ya. Open trip. Ya. Trip itu T-nya. Target oriented. Artinya, pariwisata harus jelas orientasi targetnya ketika ada kebijakan efisiensi anggaran. Fokus kepada wisatawan potensial. Fokus kepada wisatawan mandiri. Fokus kepada program-program yang memastikan wisatawan itu lebih memilih berlibur di Indonesia daripada di tempat lain. Target oriented. R, revitalisasi. Mas Farel tadi bilang tentang infrastruktur destinasi. Lakukan analisa, lakukan pemantauan terkait destinasi-destinasi yang selama ini dirasa potensial tapi belum populer, belum dimarketingkan secara maksimal. Lakukan revitalisasi terkait pengembangan infrastruktur, pengembangan konsep marketing di destinasi. I, inovasi. Ya, apa inovasinya? Tadi yang saya bilang. Paket wisata jangan hanya itu saja. Paket wisata jangan berharap hanya untuk mendatangkan wisatawan yang memang datangnya karena APBN atau APBD di saat kondisi efisiensi anggaran. Bikin wisatawan, inovasikan dengan target dengan paket-paket wisata yang membuat dia datang lebih dari satu hari. Tidak hanya menggunakan pesawat saja, tidak hanya menginap 2 malam saja, tapi dia bisa menyelami perjalanan-perjalanan. The Majapahit Story misalnya. Ya, inovasi. Ya, baru P, penguatan, peningkatan. Apakah itu SDM-nya? Ya, apakah itu fasilitasnya, amenitasnya, apakah itu produknya? Jadi, trip tadi merupakan quick win, merupakan salah satu rekomendasi yang kita berikan kepada kawan-kawan, sobat-sobat pariwisata di Indonesia di dalam menghadapi efisiensi anggaran ini. Pariwisata telah terbukti adalah sektor yang paling cepat beradaptasi,
di saat dia mendapatkan hantaman-hantaman, apakah itu hantaman COVID, apakah itu hantaman ekonomi, apakah itu hantaman politik, ya wabah dan lain sebagainya, bencana alam dan lain sebagainya. Tetapi begitu dia bangkit paling cepat, dia memberikan kontribusi kepada ekonomi yang paling hebat. Trip adalah awal kita beradaptasi untuk menjadi masyarakat pariwisata yang kuat dan berekonomi yang hebat. Kira-kira begitu. Mantap, mantap betul Mas Tovan. 4 huruf yang melambangkan, menginterpretasi semua bahasan kita. Trip, wah itu menarik banget sih. Itu bisa menjadi bekal untuk perjalanan topik bahasan yang lebih dalam lagi, tentunya yang penuh insight lagi ke depannya di episode-episode selanjutnya. Nah, marketeers dan sobat pariwisata, tenang aja, ini bukan pertama dan terakhir, kita masih ada episode selanjutnya. Mungkin Mas Tovan, terima kasih banyak atas waktunya di episode pertama ini. Insight-nya sangat menggugah banget. Tentunya tadi ya paket Majapahit itu sangat terngiang-ngiang di benak saya. Nah, mungkin untuk menutupnya nanti saya akan katakan marketing open trip dan kita sama-sama bisa sebut yang kata-kata ikonik tadi tuh, pariwisata Hebat? hebat, ekonomi kuat. Nah, Oke, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Tovan. Kita tutup dulu. Marketing open trip, Pariwisata hebat, ekonomi kuat. kuat. Oke, terima kasih marketeers dan sobat pariwisata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. Pesona Indonesia. Soalnya Indonesia.